Ya, pertanyaan penting otak beliang adalah, beranikah seorang Nikita Mirzani juga membombardir ya, mari kita bombardir bersama otak beliang ya. Ya, kali ini otak beliang masih membahas terkait dengan ocehan artis Nikita Mirzani terhadap Juragan 99 asal Malang, Jawa Timur. Ya, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah pasti sudah sangat mengetahui terkait dengan informasi ini, karena memang pernyataan Nikita Mirzani ini beberapa pekan terakhir ini cukup menggemparkan jagat raya. Dan kemarin otak beliang sudah membahas di satu video, dan kali ini otak beliang kembali membahas secara khusus, karena memang otak beliang sangat khawatir bahwa bisa jadi ocehan atau pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini terkait dengan bombardirnya yang mencurigai harta kekayaan yang dimiliki oleh Juragan 99 asal Malang itu bisa diikuti oleh pihak lain nanti. Artinya nanti bisa saja orang mengikuti gaya cara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini tanpa suatu proses hukum, ya kan? Jadi yang terjadi adalah proses pengadilan media sosial, proses pengadilan secara publik tanpa melalui suatu proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang dikhawatirkan oleh otak beliang. Jadi pernyataan Nikita Mirzani itu bisa menjadi suatu persoalan. Bisa saja nanti ada orang yang mengikutinya. Mungkin dia tidak menyukai seseorang, ya, mungkin dia marah dengan seorang pejabat, seorang penyelenggara negara, lalu dia membuat pernyataan-pernyataan di luar sana bahwa saya menduga kekayaan yang bersangkutan itu hasil money laundry atau pencucian uang. Kan ini sangat berbahaya sama sekali. Harusnya kalau ada dugaan-dugaan seperti itu bisa langsung ke aparat penegak hukum, ya kan? Apakah ke kejaksaan ataukah kepolisian atau ke KPK, ya kan? Kalau ada dugaan-dugaan katakanlah terjadi money laundry atau pencucian uang. Tapi kalau hanya sekedar kita berorasi di luar, ya kan? Bombardir luar, oce di luar, kan ini sangat berbahaya sama sekali. Jadi otak beliang itu sangat khawatir jangan sampai nanti ada orang yang mengikuti gaya yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini. Kalau saja undang-undang terkait dengan pembuktian terbalik itu, ya, pemberlakuannya diperluas, saya kira sangat baik apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani saat ini. Artinya, ya, bisa saja nanti dia menyatakan itu di luar sana. Karena apa? Karena ada undang-undang yang melindunginya. Tapi kan sampai dengan detik ini pembuktian terbalik itu hanya ada di undang-undang tindak pidana korupsi. Itu hanya untuk membuktikan, ya, kira-kira dari mana harta kekayaan terhadap seorang tersangka, terhadap seorang terdakwa. Sehingga pembuktian terbalik itu adanya itu di undang-undang tindak pidana korupsi. Sampai dengan detik ini, setelah otak yang berdiskusi dengan para pakar hukum, sampai dengan detik ini undang-undang itu belum berlaku, ya, secara luas. Kalau undang-undang ini berlaku secara luas, saya kira ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini. Itulah yang menjadi kekhawatiran otak beliang tadi itu, ya. Bisa saja nanti ada orang, ya kan, yang tidak menyenangi seseorang, tidak menyukai seseorang, marah dengan seseorang, lalu dia, ya, menyampaikan itu secara terbuka di masyarakat luas. Katakanlah misalnya dia nggak menyukai terhadap si A,
Lalu dia mengatakan bahwa harta yang bersangkutan itu, kekayaan yang bersangkutan itu sangat tidak wajar, ya. Kekayaannya bisa saja diperoleh melalui hasil money laundering atau pencucian uang. Kan ini sangat berbahaya sama sekali. Pertanyaan penting otak beliau adalah, beranikah seorang Nikita Mirzani juga membombardir para penyelenggara negara di negeri ini? Misalnya ada ya para penyelenggara negara, katakanlah bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya, ya kan, yang hartanya dicurigai. Tidak wajar. Tahun ini mungkin jumlahnya sekian miliar, tiba-tiba tahun depan totalnya sudah berapa puluh miliar dan lain sebagainya. Berani nggak Nikita Mirzani juga melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan saat ini? Berani nggak? Kalau berani, ayo. Berani nggak? Tapi saya yakin kalau berani menyampaikan hal seperti ini, menurut saya bisa saja terjerat dengan undang-undang tindak pidana terkait dengan pencemaran nama baik. Apalagi kalau itu misalnya disampaikan di media sosial, maka bisa saja juga ya dikenai dengan undang-undang ITE, ya, transaksi elektronik. Sehingga menurut saya, selagi belum ada undang-undang yang menjadi referensi kuat, ya, saya kira kita perlu hati-hati juga menyampaikan hal ke publik, karena ini berkaitan dengan nama baik, karena ini berkaitan dengan integritas seseorang, ini berkaitan dengan ya nama seseorang. Jadi jangan sampai dengan mudahnya, dengan gampang, dengan entengnya kita ya menyampaikan hal seperti itu ke publik luas tanpa suatu proses hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah sudah memahami apa isi yang otak beliau sampaikan kali ini. Kalau Anda menemukan video ini, mohon disebarkan, diteruskan, di-share, ya, berikanlah komentar pada kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda terkait dengan yang otak beliau sampaikan ini. Karena itulah kekhawatiran otak beliau tadi. Oke, sampai jumpa di program otak beliau kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam otak beliau ya.